Aku harus bagaimana ya Allah? Aku sudah tidak kuat berdiri. Badanku lemas. Dia terlalu kuat ya Allah. Badanku makin bergetar dan susah untuk aku gerakkan ya Allah. Ayo tubuhku bergeraklah. Jangan ketakutan gini. Ayo bergerak, bergerak. Ternyata makhluk itu sangat menyukai aku yang sedang ketakutan. Dan ternyata ketakutanku adalah kekuatannya. Dan benar saja, kekuatannya makin besar. Dia melesat ke arahku saat aku sedang berusaha berdiri. Wuss, puk. Suara pukulan mengenai dada tengahku. Aku pun terpental lagi dan menghantam pohon sampai pohon itu tumbang karena saking kerasnya pukulan diriku yang itu. Sampai aku pingsan dan tidak sadarkan diri. Kembali ke diriku yang sedang duduk bersila. Jatuh ke tanah dan aku batuk mengeluarkan darah. Kakek dan Mbah Maung langsung mengangkatku dan menyadarkanku dari pingsan. Cucuku, bangun. Ayo bangun. Ini belum selesai, ucap kakek membangunkanku. Andi bangun. Kamu pasti bisa. Ayo bangun Andi. Ayo berjuanglah. Kamu pasti bisa. Cepat bangun Andi, ucap Mbah Maung. Aku tersadar dari pingsanku dan ternyata aku gagal mengalahkan diriku yang itu. Aku harus bagaimana? Aku bahkan tidak sanggup untuk melawannya. Bagaimana melindungi ibu dan Intan? Aku tidak berguna. Aku pecundang. Aku tidak bisa berbuat. Aku terus mengeluarkan kata-kata penyesalan. Cucuku, kamu belum kalah. Kamu hanya belum mengerti. Cobalah fokus dan jernihkan hati dan pikiranmu, ucapnya membuatku bingung. Iya Andi, kamu belum mengerti. Kamu harus lebih fokus dan membersihkan hati dan pikiranmu, tambahnya Mbah Maung. Maksud kakek dan Mbah Maung apa? Aku tidak mengerti, Kek, tanyaku pada mereka. Kamu harus mengalahkan diri kamu yang lain agar rasa takut kamu hilang, dan caranya bukan hanya dengan bertarung, tapi masih banyak cara lain, ucap kakek. Apakah kamu mengerti, Andi? Aku terdiam beberapa saat untuk mencerna perkataan kakek agar aku tidak salah paham, dan kemudian aku mengerti. Aku pun bilang pada kakek untuk mencobanya lagi. Kek, aku mau mencoba lagi, mintaku. Baiklah, Cuk, tapi kamu harus mengulang dari awal, ucap kakek. Kamu pasti bisa, Andi, tambah Mbah Maung. Aku pun bersiap untuk duduk bersila dan zikir 1000 kali. Di zikirku yang ke-1000 aku bertemu lagi dengannya dan dia mengatakan, kamu datang kembali. Apakah kamu masih kurang takut, ha? Ucapnya marah padaku. Wus, melesat ke arahku. Dia menyerangku dengan cakarnya dan aku tidak menghindar. Aku tidak takut dan menerima semua yang akan terjadi padaku sekarang dan nanti. Karena aku sudah mengerti maksud kakek yang mengatakan masih banyak cara lain adalah aku yang melawan, bukan bertarung, melainkan menghilangkan rasa takut itu dan menerima semua yang terjadi di kehidupanku. Dan benar saja, serangan itu pun tidak mengenaiku, dan diriku itu mulai berubah sedikit tangannya yang sudah seperti manusia. Aku tidak takut menerima sebagai bagian dari hidupku, ucapku meyakinkannya. Wush, melesat menyerangku. Aku langsung membuka tanganku lebar-lebar dan menangkap diriku itu dan memeluknya. Setelah beberapa lama diriku itu berubah persis sepertiku, tidak menyeramkan lagi, dan dia mengatakan, terima
kasih ya, sudah mau menerimaku. Ucapnya terima kasih. Kemudian diriku yang itu pun menghilang, dan aku pun buka mataku, dan aku berhasil. Kakek dan Mbah Maung pun sangat senang karena melihat cucunya akhirnya bisa mengendalikan diri.